Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Fardan. Pada materi kali ini, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan pembangunan daerah. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Yan Fardan dengan NIM 20002222207. Pertama-tama, adapun hal yang harus kita ketahui ataupun patut kita ketahui mengenai apa sih itu sebenarnya pengawasan. Pengawasan adalah yaitu salah satu fungsi manajemen yang menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam pengawasan ini dapat kita ketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan dan lain-lain, kendala di masa yang akan datang. Jadi secara keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Karena itu kita perlu kriteria, norma, standar ukuran tentang hasil yang ingin dicapai dalam melakukan pengawasan. Slide berikutnya adalah tujuan pengawasan. Apa sih menjadi tujuan dilakukannya pengawasan? Itu yang pertama, pengawasan bertujuan untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Yang kedua adalah melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga adalah mencegah pemborosan dan penyelewengan. Hal ini seperti penggunaan dana dan sebagaimana hal yang ada dalam pembangunan tersebut. Keempat adalah menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi pembangunan dilakukan sesuai dengan keperluan masyarakat. Jadi pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat puas ataupun hal yang telah kita bangun itu sesuai dengan memang kebutuhan masyarakat. Jadi terdapat kepuasan masyarakat di dalam pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintahan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengawasan. Pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dapat dikatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh orang atau badan yang ada di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung ataupun pengawasan melekat. Yang kedua adalah pengawasan ekstern, itu pengawasan pemeriksaan dilakukan oleh unit pengawas yang berada di luar organisasi yang diawasi. Selanjutnya adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dapat dimasukkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan dalam kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Yang ketiga adalah pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif itu dilakukan dengan pengawasan dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat bertanggungjawaban dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan terdapat pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak ini terbukti kebenarannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Di sini ada 5 prinsip dalam pengawasan pembangunan. Yang pertama adalah bundles of right, hak atas lahan.
Kewenangan ini untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang atau badan dengan lahan, dan pembuat hukum mengenai lahan. Selanjutnya adalah police power atau pengaturan. Kewenangan merupakan peraturan hukum, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan mampu kegiatan manusia yang memenuhinya untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan, seringkali dianggap sebagai elimination of private property atau individual rights. Selanjutnya adalah eminent domain. Yang dimaksud dalam hal ini itu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangan dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Keempat adalah taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan ataupun kelompok atau pemilih lahan untuk tujuan kepentingan umum. Yang terakhir adalah spending power. Yang dimaksud dalam spending power ini adalah kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN ataupun APBD. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini meningkatkan kebutuhan dan atakan ruang. Namun di pihak lain pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak over ataupun berlebihan. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengawasan secara umum, pertama itu kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Selanjutnya adalah bidang tanggung jawab yang kurang cukup luas, cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan perimpangan tugas itu. Yang ketiga adalah penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering terjadi, dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Yang keempat adalah cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Adapun beberapa hambatan seperti meningkatkan lingkungan hidup dan kegiatan usaha masing-masing, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan unsur-unsur manajemen formal dan informal yang dapat memelihara industrial peace antara perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. Pengawasan pemerintah dalam pembangunan itu mencakup 3 hal. Yang pertama, menentukan standar. Dalam menetapkan standar yang dilakukan dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh suatu dinas ataupun suatu instansi perlu dilakukan ataupun perlu menentukan standar pembangunan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah melakukan tindakan penilaian dan pengevaluasian, di mana hal ini dilakukan penilaian dimaksud dengan mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang telah dilaksanakan dan apa yang telah direncanakan apakah sesuai dengan standar-standar ukur dan petunjuk-petunjuk arahan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu dapat diambil untuk menyelesaikan pekerjaan yang apabila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan akan segera dilakukan tindakan perbaikan. Dalam menentukan standar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu standar kegiatan. Di sini yang dimaksud dengan standar kegiatan itu yang diterapkan atau dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik di suatu daerah.
Standar kegiatan tersebut seperti melakukan kegiatan memeriksa kondisi proyek fisik ataupun proyek tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak. Standar ini berdasarkan standar kegiatan kerja bidang bina marga. Selanjutnya adalah standar waktu. Standar waktu adalah penentuan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum suatu daerah dalam melakukan pembangunan proyek secara fisik maupun non fisik. Standar waktu dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik terkadang dilakukan beberapa kali ataupun satu kali dalam sebulan, 2 kali dalam sebulan. Ini tergantung dari bagaimana penentuan standar waktu yang telah ditentukan dari setiap daerah tertentu. Selanjutnya adalah melakukan tindakan penilaian dan evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama itu menilai waktu. Dalam menilai waktu, dalam pengerjaannya pembuatan sejumlah proyek pembangunan sangatlah diperhitungkan karena dalam pengerjaan tugas pembuatan proyek sudah ditetapkan. Oleh karena itu di sini waktu yang digunakan tidak boleh lewat dari waktu yang telah ditetapkan. Jadi semisal kita menetapkan misalkan proyek ini ataupun pembangunan ini sekitar jangka waktu 2 bulan, itu tidak boleh melalui waktu tersebut. Itu pun kadang ketika melalui waktu tersebut adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan ataupun kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara pengawas dan kontraktor oleh proyek tersebut. Selanjutnya laporan rutin. Laporan rutin ini dapat dikatakan bahwa laporan terkait dengan proses pembangunan fisik ataupun apakah sudah mencapai target yang ditentukan ataupun ada hambatan dalam pengerjaan proyek tersebut. Proyek pengawas. Petugas pengawas jika melakukan pengawas harus mengadakan laporan rutin ini agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan yang telah disepakati. Selanjutnya adalah menilai kualitas. Proses yang terakhir dalam melakukan tindakan penilaian evaluasi itu menilai kualitas, di mana penilaian kualitas pekerjaan proyek apakah sudah sesuai dengan besaran ataupun teknisnya dan hanya mengedepankan proses singkat tetapi kualitas yang jauh dari hal yang ditetapkan ataupun hal yang telah direncanakan. Slide berikutnya adalah melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan, di mana sebelumnya telah saya sampaikan bahwa tindakan perbaikan ini dilakukan ketika ada penyelewengan ataupun penyimpangan yang terjadi dalam suatu pembangunan. Jadi hal-hal yang dilakukan dalam tindakan perbaikan ini adalah pertama memberikan sanksi ataupun teguran, di mana tindakan dilakukan apabila petugas pengawas melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan, dalam memantau kondisi pengerjaan proyek di kabupaten tertentu ataupun di daerah tertentu, yaitu memberikan teguran ataupun sanksi. Hal ini dimaksud agar pengawas tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Yang kedua adalah menambah jumlah pengawas. Penambahan jumlah pengawas juga dilakukan apabila jumlah pengawas sesuai dengan jumlah pengerjaan ataupun proyek pembangunan yang dilakukan, yang harus dipantau maupun diawasi. Jadi ketika kekurangan pengawas, maka dalam tindakan perbaikan itu harus dilakukan penambahan pengawas agar proyek-proyek ataupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan terawasi secara merata. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang pertama yang menjadi penghambat pembangunan fisik di beberapa kabupaten. Dapat dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam pelaksanaan pekerjaannya. Karena pengetahuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik. Jadi sumber daya manusia menjadi poin penting dalam pengawasan tersebut. Adapun ketika sumber daya manusia itu kurang kompeten ataupun tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam pengawasan, maka pengawasan itu akan kacau. Jadi
faktor-faktor ini yang sangat-sangat berpengaruh jadi dalam keberlangsungan pengawasan tersebut. Yang kedua adalah dana ataupun biaya, di mana faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan anggaran digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan pembangunan fisik adalah anggaran operasional, di mana anggaran operasional itu biaya yang merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam pemerintahan. Anggaran operasional ini adalah biaya administrasi umum dan biaya pemeliharaan. Ya, jadi mungkin itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.